Halo semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jika beberapa hari yang lalu kita telah membahas kisah penculikan Julius Caesar oleh para bajak laut, bagi yang belum nonton silahkan menonton. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang salah satu budaya di negara Jepang yang sempat menjadi tren dan dibincangkan oleh banyak masyarakat, yaitu tren hidup menyendiri, Ohitori-sama. Langsung kita bahas. Ohitori-sama memiliki arti secara harfiah, yaitu pesta satu orang. Pesta satu orang di sini adalah suatu istilah yang bermaksud melakukan hal sendirian sama menyenangkannya dengan melakukan seperti berkelompok, alias suka melakukan banyak hal sendirian, termasuk ngopi di kafe, rekreasi, dan lain-lain. Memang agak aneh ya bagi orang Indonesia lihat orang rekreasi sendirian. Tapi di Jepang hal itu merupakan hal yang normal. Unik. Tidak hanya itu, orang yang melakukan tren ini benar-benar menghabiskan waktunya sendirian, dari bangun tidur sampai tidur lagi sepanjang tahun. Mungkin kesempatan mereka bersosialisasi hanya saat sekolah atau bekerja, karena memang kebanyakan dari mereka bertempat tinggal sendiri dalam satu rumah. Asal-usul Ohitori-sama. Sebelumnya, masyarakat Jepang tidak ingin sendirian seperti saat ini. Namun, di 10 tahun terakhir ini, banyak sekali orang Jepang yang tidak memiliki teman dekat. Hal itu terkadang membuat mereka malu saat makan sendirian, khususnya saat di sekolah. Dan sebagian besar dari mereka akan lebih memilih makan di dalam toilet sendirian. Kebiasaan makan di toilet ini biasa disebut benjomesi. Mau bagaimana lagi ya? Memang rata-rata orang Jepang memiliki sifat pemalu yang agak besar. Seiring waktu, kebiasaan makan di toilet ini mulai menghilang. Mereka mulai memakan makanannya di tempat yang semestinya, walaupun tanpa teman atau sendirian. Nah, lama-kelamaan kebiasaan ini berkembang di kehidupan sehari-hari dan mulai muncullah kebudayaan Ohitori-sama. Sifat orang memang beda ya. Ada yang suka menghabiskan waktu sendiri, ada juga yang suka menghabiskan waktu bersama temannya. Alasan Ohitori-sama. Pada umumnya, masyarakat Jepang hidup secara mandiri dan individual. Banyak dari mereka lebih suka bertempat tinggal sendirian, walau masih berstatus sebagai pelajar. Para pelajar ini biasa mendapatkan uang dari kerja paruh waktu. Mantap juga ya. Lagi pula, masyarakat Jepang sudah terbiasa dengan jual beli online dan menggunakan mesin yang kayak gini. Mesin apa ini namanya? Bagi yang tahu, silahkan komen. Alasan melakukan Ohitori-sama berikutnya adalah orang Jepang tidak ingin berkeluarga karena ya biaya pernikahan di sana emang tergolong mahal. Ditambah lagi, bagi sebagian orang Jepang, memiliki pasangan dan keturunan adalah sesuatu tanggung jawab yang cukup besar, yang membutuhkan persiapan mental dan finansial yang cukup besar juga. Ya, iya juga sih. Alasan umum lainnya orang Jepang melakukan Ohitori-sama adalah orang Jepang ingin hidup secara bebas. Maksud bebas di sini adalah bebas dari tuntutan menjadi seorang suami atau istri dan orang tua, seperti mendidik anak dan finansial keluarga. Oke. Dampak negatif. Tren Ohitori-sama memiliki dampak negatif yang cukup besar pada negara Jepang. Dampak negatif tersebut adalah menurunnya angka kelahiran di negara Jepang. Padahal negara Jepang sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kelahiran di negaranya. Mulai dari edukasi masyarakat hingga memberi hadiah bagi masyarakat yang mau memiliki keturunan, khususnya keluarga dengan finansial yang cukup rendah. Dampak positif. Pelaku Ohitori-sama memiliki tingkat stres yang cukup rendah karena ya memang mereka tidak memiliki tuntutan selayaknya orang berkeluarga. Jadi ya hidup untuk diri sendiri. Hal inilah yang membuat para pelaku Ohitori-sama memiliki waktu yang berkualitas sehingga bisa melakukan aktivitas seperti bekerja atau belajar dengan lebih fokus dan maksimal. Iya juga sih. Respon masyarakat. Sebenarnya masyarakat Jepang menganggap Ohitori-sama adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi masyarakat di sana tidak menganggap para pelaku Ohitori-sama sebagai tindakan mengisolasi diri. Hal tersebut
justru membuat banyak inovasi di negara Jepang. Misalnya, restoran yang umumnya digunakan untuk merayakan pesta atau merayakan sesuatu yang umumnya didatangi secara berkelompok, kini mulai bermunculan restoran yang menyediakan khusus bagi orang Ohitori sama. Wujudnya jadi kayak gini. Kalau dilihat-lihat, mirip warnet zaman dulu ya, iya kan? Kita lihat contoh lain. Selain restoran tadi, ada juga karaoke untuk orang Ohitori sama, di mana tempat karaoke ini lebih mementingkan kepentingan privasi dan tidak memakan tempat karena memang ya sangat kecil. Seperti ini bentuknya. Bener-bener minimalis ya. Gimana menurut kalian? Walau minimalis begini, tempat karaoke untuk Ohitori sama sangat diminati. Tak tanggung-tanggung, permintaan karaoke Ohitori sama meningkat 30-40% di tahun 2020. Memang sudah menjamur kayaknya ya. Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang tren Ohitori sama, tren menyendiri dari negara Jepang. Mungkin dari kalian berminat untuk mencoba? Silahkan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, silahkan komen. Tetap sehat, tetap semangat, dan terima kasih.